Kita pasti setuju bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Maksudnya bahwa apa yang dilakukan Yesus seharusnya itu yang menjadi teladan kita. Dalam kata lain, we do what Jesus did. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan, bagaimana rasul-rasul, bahkan jemaat mula-mula, mereka mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Namun sekarang kalau kita bisa melihat, ada banyak orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai Kristen, tetapi kalau kita lihat kehidupan mereka, tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Saya masih sangat muda gitu. Saya mendapatkan satu firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat 10. Dikatakan seperti ini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan dan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan untuk meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi gitu? Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sementara saya hanya berada di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tetapi saya mengingat kembali satu firman Tuhan yang tercatat di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ini berkata bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan, setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sekarang saya bisa mengerti arti daripada firman ini. Kerap sekali kita membatasi pikiran kita dengan apa yang kita lihat. Kita membatasi rancangan Tuhan dengan kapasitas kita. Dikatakan dalam Yesaya ini bahwa lebih tinggi rancangan Tuhan dari rancangan kita. Bagaimana tingginya langit daripada bumi, demikianlah tingginya jalan-jalan pikiran Tuhan dari kita. Waktu dulu saya mengingat kembali bagaimana dengan segala kelemahan saya, tetapi karena pertolongan tangan Tuhan yang sangat kuat, Tuhan boleh mengirimkan saya untuk boleh kuliah di luar negeri. Dan hari ini saya boleh mengerti dan boleh menghubungkan firman yang tadi di dalam Yeremia dan juga di dalam Yesaya tersebut. Dan sekarang saya berada tinggal di kota Sydney. Kalau saya melihat bagaimana beragamnya budaya di Sydney ini, ada begitu banyak dari bangsa-bangsa tinggal di kota Sydney, dan tercatat sekitar lebih dari 275 bahasa bangsa yang berbeda digunakan di kota ini. Tuhan, lalu saya berkata, wow, luar biasa. Ini adalah momen yang sangat tepat. Inilah yang dikatakan bahwa rancangan Tuhan lebih besar, lebih tinggi daripada rancangan kita. Bayangkan Tuhan sudah mengumpulkan orang-orang dari berbagai bangsa gitu ya, dari berbagai suku bangsa di satu kota. Jadi kita tidak perlu menjadi berkat kepada bangsa-bangsa dengan kita pergi ke negara mereka. Tuhan sudah mengumpulkannya. Saya teringat pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem sampai engkau menerima kuasa gitu. Dan saya bisa mengerti itu momen yang tepat sekali ketika orang-orang dari berbagai bangsa, ada dari Persia, dari Arab gitu ya, mereka berkumpul gitu. Dan pada waktu kuasa Tuhan dinyatakan, bangsa-bangsa itu boleh melihat kebesaran Tuhan. Jadi kita benar-benar bisa mengerti bahwa kuasa rancangan Tuhan itu melebihi dari rancangan kita. Saya bersyukur sekali hari-hari ini Tuhan membawa kami dengan beberapa teman saya begitu. Kita mulai melihat bagaimana penuaian, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita mulai menyatakan kebenaran Tuhan. Kita mulai melakukan apa yang Yesus lakukan. Preach the gospel. Nyatakan kabar baik itu. Nyatakan siapapun yang berbeban berat, mari berikan gitu ya. Dan itu yang menjadi passion gitu. Dan kami melihat begitu ya. Dari sekian banyak tadi suku bangsa itu, ada beberapa bangsa-bangsa yang sudah mendengarkan Injil melalui kesediaan kami boleh menjadi berkat begitu. Itu merupakan cara kerja Tuhan
melalui kuasa Roh Kudus untuk boleh memberikan kami keberanian untuk boleh menyatakan, menjadi saksi, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini. Beberapa di antaranya yang sudah mendengarkan Injil Kerajaan Sorga, terutama dari bangsa Australia ini sendiri. Ada juga dari bangsa kita, orang Indonesia yang tinggal dari Turki, orang India, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Cina, Hong Kong, Korea Selatan, Iran, Afrika, Turki, Meksiko, Spanyol, Malaysia, dan Vietnam. Wow, itu sangat luar biasa. Kita boleh dipakai Roh Kudus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa tanpa kita pergi ke negara mereka masing-masing. Wow. Saya mendorong buat teman-teman, apalagi untuk anak-anak muda, untuk siapapun yang boleh mendengarkan video ini. Kita mari fokus kepada misi kerajaan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus yang pada awal pelayanannya, dia boleh membawa misi kerajaan itu. Mari kita ikuti teladan yang Yesus sudah tinggalkan kepada kita. Nah, kita mungkin tanyakan ya kepada diri kita, apakah selama ini, sejauh ini kita sudah melakukan sesuatu hal yang bernilai kekekalan menjadi bagian di dalam misi kerajaan Kristus? Dalam Matius 6 ayat 33 yang sangat populer kita sering gunakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu berbicara bagaimana Yesus ditinggikan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Raja, gitu ya, di dalam kehidupan manusia. Nah, apakah Yesus sudah ditinggikan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi bagian dari misi mendatangkan kerajaan Allah bagi orang lain, bagi mereka yang belum pernah mendengarkan Injil keselamatan, bagi mereka yang mungkin terhilang? Apakah kita sudah menjadi bagian dari misi tersebut? Sesungguhnya Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Kita tidak perlu meraba-raba. Terus bagaimana saya bisa menjadi bagian dari misi itu? Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Kalau kita bisa lihat apa yang Yesus lakukan, dia mengabarkan Injil, dia bersaksi, dia mengabarkan kerajaan sorga, dia memuridkan, dia melayani. Misalnya dia mendoakan orang-orang sakit, dia mengusir roh-roh jahat, dia memberi makan orang-orang yang berkesusahan, dia melepaskan mereka yang terbelenggu, bahkan juga dia menghibur mereka yang berduka cita dan memberi pengharapan bagi mereka yang putus harapan. Ini adalah sekian banyak dari pelayanan yang Yesus boleh nyatakan kepada kita, yang kita bisa teladani gitu. Namun perlu kita pahami ya, dalam tadi cara Yesus menunjukkan kepada kita bagian dari misi kerajaan Allah, yaitu melayani. Kita melayani bukan berarti kita menjadi bagian di dalam melakukan aksi sosial atau aksi kemanusiaan gitu ya. Karena aksi sosial tanpa berujung kepada Injil kerajaan sorga, maka itu baik namun belum benar. Ya, sekali lagi saya tekankan, kalau kita menjadi bagian di dalam aksi sosial tanpa berujung dengan Injil kerajaan sorga, maka itu baik tetapi belum benar. Karena tujuan kita adalah sampai orang tersebut percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena hanya Yesus yang memberikan kehidupan, bukan karena aksi pelayanan kita. Itu hanya menjadi sains, itu akan menjadi cara, itu hanya menjadi saluran gitu. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesuslah menjadi jawaban. Bahwa Yesuslah menjadi jawaban bagi kehidupan mereka. Nah, saat Yesus mereka terima sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Allah, Juru Selamat bagi kehidupan mereka, maka disitulah kerajaan Allah dibangun di dalam kehidupan mereka. Mari kita dorong, mari kita bangkit. Kita bilang kita menjadi Kristen gitu. Mari kita ikuti Yesus. So, let's do it, okay? Kita menjadi bagian dalam misi kerajaan Allah. Lakukan apa yang Yesus lakukan.